Halo Sobat Indak, jumpa lagi di podcast Indago, persembahan dari Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Nah, gimana kabarnya Sobat Indak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, di episode hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting namun jarang dibahas ya Sobat Indak, yaitu tentang menjaga legalitas. Salah satu upayanya registrasi mesin pelinting rokok di Jawa Tengah. Nah, kita ketahui Sobat Indak kalau peredaran rokok ilegal ini masih menjadi tantangan besar yang mengancam pendapatan negara, juga persaingan usaha yang sehat gitu ya Sobat. Nah, salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah melakukan verifikasi dan juga registrasi terhadap mesin pelinting rokok. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut bersama narasumber yang hadir di sini yaitu ada Bapak Agung Sri Kuncoro. Langsung aja kita kenalan dengan Pak Agung. Halo Pak, apa kabar? Halo Mbak Nisa, Ya. ya ketemu lagi ya Mbak. Iya, Ya, ketemu secara lagi. Indah. Ya. Bener. Mungkin tapi Sobat Indak mungkin ada yang baru nonton gitu ya Pak ya. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Sasa. Halo Sobat Indah, bertemu kembali dengan kami. Saya perkenalkan, saya Agung Sri Kuncoro dari Bidang Industri Agro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Kami sehari-hari di bidang industri agro melakukan pembinaan. Kami di pembina industri di industri agro di Provinsi Jawa Tengah. Nanti akan ngobrol banyak tentang terkait registrasi mesin pelinting. Oke, nah karena kita mau bahas tentang registrasi mesin pelinting ini ya Pak ya. Sebenarnya urgensi utama dilakukannya verifikasi registrasi mesin pelinting di Indonesia ini khususnya di Jawa Tengah ini apa sih Pak? Ya, begini Mbak Sasa. Jadi mungkin dari masyarakat secara umum ya mungkin belum mengenal. Jadi pertama yang boleh kami jelaskan bahwasanya mesin pelinting dulu nih. Oh iya Mesin benar. pelinting itu seperti apa sih kan seperti itu? Atau jangan-jangan yang sederhana itu yang kecil itu disebut mesin pelinting. Pelinting. Memang betul juga itu mesin pelinting, tapi yang dimaksud mesin pelinting di sini adalah mesin pelinting yang besar, yang outputnya merupakan sigaret kretek mesin. Jadi rokok kan ada beberapa, ada sigaret kretek tangan, sigaret kretek Mesin Nah, gitu ya. untuk yang kita awasi adalah mesin-mesin yang besar, yang outputnya merupakan sigaret kretek Mesin seperti gitu. itu. Oh gitu. Nah, kalau mekanisme pengawasan peredaran mesin pelinting ini bagaimana sih kontribusinya pada penurunan peredaran rokok ilegal gitu Pak? Ya, merupakan tantangan yang besar pada waktu pasca COVID, kalau disebutkan bahwa seperti itu ya. Jadi tren konsumsi rokok di masyarakat itu masih stagnan tren tapi untuk harganya semakin meningkat karena kenaikan cukai dari tahun ke tahun menjadi isu strategi isu nasional ya kenaikan cukai ini dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri hasil tembakau di Indonesia khususnya. Jadi bagaimana registrasi mesin pelinting ini menjadi salah satu barrier bagi peredaran rokok ilegal di Jawa Tengah yang nanti atau di Indonesia pada umumnya karena diatur dalam Permen Perin 72 tahun 2008 itu untuk registrasi mesin pelinting rokok ini merupakan kewenangan Dinas Perindustrian atau yang membidangi perindustrian di tingkat provinsi dan gitu untuk ya. Pengawasan mesin pelintingnya ini ada di tingkat kabupaten dan kota sesuai dengan Permen Perin 72 tersebut. Jadi bagaimana pentingnya peredaran mesin pelinting ini sangat membantu sekali dalam artian sebagai salah satu barrier untuk pencegahan peredaran rokok ilegal gitu ya. Karena kemampuan produksinya yang begitu cepat, kapasitas mesin produksi ini per menit Mbak. Per menit ada yang sampai 1.500 bahkan sampai 15.000. Luar biasa ya Pak ya, banyak juga produksinya. Jadi bisa dibayangkan dalam sehari itu 24 jam ketika di running 3 shift berapa juta batang rokok saja yang bisa diproduksi gitu. Diawasi maka rokok ilegal yang berkembang ini juga akan yang beredar nanti akan juga banyak sekali. Makanya perlu diregistrasi kemudian diawasi pergerakannya seperti itu. Jadi selain diregistrasi mesinnya itu juga pengawasan dari produksinya gitu ya. Berarti dibatasi gitu atau bagaimana? Tidak dibatasi Pak. Jadi setelah jadi logikanya seperti ini, mesin registrasi ini seperti kayak kendaraan bermotor kita. Jadi setiap 5 tahun akan ada evaluasi. Ada evaluasi dalam artian
kapasitas produksinya apakah masih sesuai dengan kemampuan Oh produksinya, gitu. sesuai yang tertera dalam mesin, kemudian dipergunakan untuk sesuai dengan peruntukannya. Karena di dalam mesin printing itu ada semacam kayak nomor mesinnya dan nomor Oh, rangkanya kalau seperti itu. kayak HP ada IMEI-nya Betul gitu sekali. ya. Jadi di dalam nomor itu ada satu kode provinsi, itu sama kayak yang di KTP kita. Oh gitu. Jadi kalau 33 itu semua mesin yang ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah, KTP oke. kita kan kalau Jawa Tengah 33 33 depannya ya. ya. Kemudian belakangnya kode kabupatennya, belakangnya kode industrinya lagi, terus kemudian selanjutnya nomor urutan dalam industri itu punya mesin berapa. Jadi Oh memang gitu. kalau menjual pun harus ada laporan ke kita. Oh gitu. Ya. Jadi tercatat gitu ya. Betul. Kita ada aplikasinya yang mencatat semua mesin printing yang ada di provinsi Jawa Tengah. Oh, luar biasa ini. Saya baru tahu ini kalau Ya. ternyata sepenting itu juga mesin Betul, printing ya. gitu ya, Pak ya. Nah, kalau tantangannya sendiri ada nggak sih, Pak, yang dihadapi Dinas Perindustrian dalam proses verifikasi gitu, terutama di lapangan gitu ya, Pak? Ya, tentu saja dengan perkembangan masyarakat sekarang ini, Mbak ya, dengan kemajuan teknologi informasi dan sebagainya, selain kita mendata secara periodik ya setiap tahun di dalam aplikasi, jadi mesin printing mana yang istilahnya jatuh tempo. Tadi kembali 5 tahunan ya. Jadi setiap 5 tahun harus diregistrasi kembali. Oh gitu. Ya, jadi nanti di data kami punya datanya, misalkan di kabupaten ini ada sekian industri yang jatuh tempo registrasinya sudah selesai. Jadi harus di tahun ini misalkan 2025 ini jatuh tempo sekitar 70 mesin misalkan. Nah, itu data kita akan tersaji 70 mesin itu harus terregistrasi kembali. Dan tidak menutup kemungkinan pertumbuhan atau perkembangan industri hasil tembakau yang baru atau pengembangan dari industri hasil tembakau yang sudah ada existing. Oh gitu. Jadi misalnya mereka menambah mesin, baik kapasitasnya yang modern maupun yang mesin-mesin lama atau rekondisi seperti itu, tetap harus tercatat. Misalkan perpindahan dari provinsi lain masuk ke Jawa Tengah, belinya bekas atau baru, nah seperti harus tercatat dan diajukan ke kita, ke provinsi. Oh gitu, karena verifikasinya dilakukan provinsi gitu ya, untuk pengawasan di kabupaten gitu ya. Selanjutnya nih, karena kan ini registrasi si mesin printing rokok ini juga berpengaruh terhadap tadi rokok ilegal gitu ya. Tentunya kan Disperindak tidak bekerja sendiri gitu ya, Pak ya. Ada juga bea cukai, kemudian pihak lain. Nah, itu bagaimana sinergi yang kita lakukan dengan OPD tersebut kayak pihak lain tersebut ya? Baik. Tentu saja kami bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Jadi pengaduan masyarakat juga selama ini kita harapkan jadi ada rasa timbul tanggung jawab dari masing-masing gitu ya. Dan critical situasi dalam suatu masyarakat. Jadi kami untuk dengan Bea Cukai selalu berkoordinasi, tukar informasi dan data, kemudian tentang perkembangan mesin printing. Jadi jangan sampai mesin-mesin printing ini istilahnya telat pajak ya, telat registrasi, jangan sampai. Jadi kalau misalnya udah jatuh tempo, selama masih masuk dalam daftar kita aman, Mbak. Tapi kalau mereka beli baru dan sebagainya belum dilaporkan, nah ini kami kerjasama dengan teman-teman di kabupaten dan kota untuk melakukan pengawasan. Dan pengawasan di kabupaten kota ini mereka bersama-sama dengan Bea Cukai setempat atau yang sesuai kewenangan wilayah masing-masing gitu ya. Nah, nih Pak, nggak terasa ini udah sampai di pertanyaan terakhir nih Pak, gitu ya. Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh peredaran rokok ilegal itu apa aja dan bagaimana langkah registrasi mesin printing ini dapat meminimalisir kerugian negara gitu. Jadi rokok yang beredar di masyarakat ini selain yang merupakan sumber pendapatan bagi negara terkait pengenaan cukai di produk tersebut. Jadi dengan adanya peredaran rokok-rokok ilegal ini di masyarakat, maka potensi penerimaan cukai negara akan terganggu, istilahnya akan berkurang. Jadi yang harusnya penerimaan cukai negara ini bisa dikatakan kalau boleh bilang data terakhir yang kami miliki bahwasanya penerimaan cukai kita tuh di angka 200 triliun, Mbak. Oh, cukup besar ya. Jadi kalau misalkan APBN kita 2000 sekitar angka 2000 triliun, hampir 10% penerimaan cukai. Nah, nanti
ketika semakin banyak rokok ilegal yang beredar di masyarakat, maka satu potensi penerimaan cukai akan Berkurang gitu ya. atau terganggu. Terganggu. Kemudian persaingan usaha di sini nanti industri hasil tembakau yang sudah istilahnya mereka sudah legal bercukai sudah gitu ya. seperti itu akan tergoda karena kan mereka akan mendapatkan keuntungan yang karena masyarakat yang menggunakan rokok ini juga lebih suka yang lebih murah ya Pak ya, karena kan kalau ilegal kan pasti lebih murah gitu ya. Lebih murah. Jadi persaingannya juga akan terganggu juga ya Pak ya. Betul sekali. Terus kemudian pengawasan karena walaupun pengenaan cukai di rokok ini tujuan pemerintah kan melakukan pembatasan terkait konsumsinya. Walaupun ada pembatasan, kita juga membina secara kualitas. Jadi kualitas rokok yang beredar ketika mereka legal sesuai dengan kaidah-kaidah proses produksi dan sebagainya itu bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Tapi kalau untuk yang ilegal ini yang kami meragukan kualitas. Gitu. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Nggak terasa kita sudah di penghujung episode gitu ya Pak ya. Mungkin sebelum kita menutup episode ini bisa disampaikan closing statement untuk Sobat Indak di rumah Kak. Baik Sobat Indak, jangan lupa terkait registrasi mesin pelinting, segera daftarkan registrasi mesin pelinting bagi Bapak Ibu pelaku industri hasil tembakau ke tingkat provinsi. Nanti untuk konsultasi di sini ada nomornya di bawah ini, akan ditampilkan dalam penghujung acara di sini. Dan jangan lupa bahwasanya untuk registrasi mesin pelinting ini mudah dan gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kalau ada pertanyaan teknis, monggo silahkan nanti kontak yang ada ditampilkan di acara ini. Oke, baik Pak, terima kasih banyak. Nah, Sobat Indak, bahwa tadi registrasi dan verifikasi untuk mesin pelinting ternyata gratis gitu ya Pak ya. Siap. Nah, terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan. Kemudian terima kasih juga buat Sobat Indak yang sudah menonton sampai akhir episode ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen, dan juga aktifin lonceng Indago Jateng supaya bisa tahu ada info dan update menarik lainnya. Sekian, sampai jumpa.